Shalom, dengan penuh sukacita kami kembali menjumpai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya, dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 19 Agustus tahun 2021. Mari bersama siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa mohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami memanjatkan puji dan syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa pesan firman Tuhan itu bagi kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, lalu bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Bagian firman Tuhan yang bersama-sama kita akan baca pada malam hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikop ini diberikan judul 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja.
Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang dipenuhi iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema lain dari yang lain. Inang senga ia, anna senga. Saudara, beberapa tahun belakangan ini, di beberapa stasiun televisi, diadakan lomba pencarian bakat. Di berbagai tempat, provinsi, diadakan audisi, diikuti oleh ribuan bahkan puluhan ribu peserta, dan pada akhirnya ada satu yang terpilih sebagai juara pertama. Kita bisa membayangkan bagaimana syarat yang harus dipenuhi oleh siapa yang nantinya terpilih sebagai pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seiring dengan bertambahnya jumlah orang percaya, tanggung jawab para rasul juga semakin bertambah. Akibatnya, tugas pokok mereka untuk pemberitaan firman terabaikan, karena mereka harus melayankan pelayanan kasih, melayani orang-orang miskin, anak yatim, dan janda-janda. Ayat yang pertama sampai yang kedua, bacaan kita menjelaskan itu. Lalu para rasul mengusulkan kepada jemaat untuk memilih 7 orang yang terkenal baik, penuh Roh Kudus, dan berhikmat. Ayat yang ketiga sampai keempat. Terpilihlah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Tidak diterangkan lebih jauh apa latar belakang keluarga, pendidikan, jabatan, kekayaan, kasta dari ketujuh orang tersebut, yang seringkali dijadikan sebagai ukuran atau kriteria memilih seseorang untuk tugas pelayanan gerejawi. Mereka tunduk dan taat kepada Tuhan, penuh Roh Kudus, dan berhikmat. Saudara, sebagai murid Yesus, kita harus berbeda dari yang lain. Seperti ketujuh orang yang terpilih untuk pelayanan kasih. Jadikanlah hidup kita menjadi orang yang betul-betul memiliki integritas, taat, setia, dan takut akan Tuhan, serta penuh dengan hikmat dari Tuhan. Milikilah hati yang penuh kepedulian dalam setiap pelayanan yang kita lakukan demi kemajuan dan kesejahteraan hidup bersama di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara, mari bersama kita satukan hati dalam doa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam persekutuan ibadah kami malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami sungguh-sungguh memiliki kehidupan
yang berbeda dari orang-orang yang tidak percaya. Hidup dalam hikmat Tuhan. Ya Bapa di surga, karuniakanlah keteguhan iman kepada kami untuk terus melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Lalu bersama-sama kami mensyukuri kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami melayani Tuhan. Apapun tugas pelayanan kami malam hari ini Tuhan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan terus memampukan kami untuk terus setia melayani Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami tim Multimedia yang dengan sepenuh hati, dengan talenta mereka, melayani Tuhan untuk terus memberitakan Injil kepada banyak orang melalui media ini, terlebih lagi di masa-masa pandemi ini. Lalu bersama dengan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, pribadi lepas pribadi dalam kehidupan keluarga, kami bersyukur. Walaupun ada begitu banyak pergumulan-pergumulan kehidupan, sakit penyakit, duka cita, berbagai kegagalan. Namun di balik itu juga kami terus menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan terus berlangsung dalam hidup kami. Secara khusus hari ini, bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau telah menyertai mereka setahun lagi, baik dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, juga dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Mereka yang berulang tahun kelahiran, Ibu Yohana Tiku, Antonius Istifan Karangan, Ibu Novianti, dan Ibu Meli Simon. Berkati kehidupan mereka Tuhan di masa mendatang. Karuniakan keteguhan iman untuk selalu menjalani hidup ini dalam tuntunan Tuhan. Juga bersama keluarga Bapak Tabias Sapan dan Ibu Ludia, bersyukur Tuhan sudah menyertai lagi kehidupan rumah tangga mereka sepanjang setahun ini. Kami percaya kebahagiaan, sukacita, berkat-berkat Tuhan akan terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan rumah tangga mereka di masa mendatang. Bapa di surga berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah rumah tangga mereka masing-masing. Usaha pekerjaan yang mereka geluti. Anak-anak mereka dalam pertumbuhan, dalam menuntut ilmu, dalam mencari lapangan pekerjaan. Ya Tuhan, berkatilah mereka. Kiranya di tengah kehidupan rumah tangga mereka senantiasa hidup dalam suasana yang bahagia. Mereka boleh menata hidup rumah tangga mereka di rumah tangga Kristiani yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Anak-anak mereka terus berhasil dalam berbagai bidang kehidupan. Kami mendoakan mereka Tuhan, di tengah juga berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Mereka bergumul karena duka cita, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Ya Tuhan, topang teguhkan iman mereka, tabah dan sabar menghadapi hidup ini. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, mereka juga yang terpapar COVID-19, baik yang isolasi mandiri, juga yang dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, teguhkanlah iman mereka. Berkatilah perawatan yang mereka terima Tuhan. Tenaga medis, keluarga yang setia merawat, makan minum obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan berkati, kiranya mereka disembuhkan, nama Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi mereka yang sementara bergumul oleh karena hubungan satu dengan yang lain dalam keluarga. Mungkin ada keluarga yang saat ini sementara bergumul
karena hubungan satu dengan yang lain yang tidak harmonis lagi, hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak. Tuhan hadirlah di tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka, agar mereka dipulihkan, hidup kembali dalam cinta kasih satu dengan yang lain, saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Mungkin ada yang sementara bergumul Tuhan akan masa depan anak-anak mereka, akan kebutuhan hidup sehari-hari, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, berkatilah mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Juga pembangunan-pembangunan fisik yang terus dilakukan. Pembangunan siring gereja, Tuhan berkatilah. Pakai setiap anak-anak-Mu untuk menjadi saluran berkat, agar pembangunan ini dapat berjalan dengan baik, dan teristimewa juga pembangunan iman melalui pelayanan-pelayanan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Kami terus berdoa untuk para pelayan-Mu Tuhan. Ibu Pendeta bersama dengan keluarga Tuhan berkati, karuniakan senantiasa kekuatan dan kesehatan. Bapak Ibu Majelis Gereja, pengurus organisasi intragerejawi, seluruh kepanitiaan Tuhan berkatilah, sehingga mereka senantiasa dimungkinkan oleh Tuhan untuk menata pelayanan dengan baik. Begitu juga Tuhan dengan proses mutasi hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan datang di Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan berkati proses ini berjalan dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Ya Bapa di surga, berkatilah saudara-saudara kami yang terpisah dengan keluarga mereka, terpisah dengan suami atau istri, terpisah dengan anak-anak, baik oleh karena tugas pekerjaan, juga oleh karena perjuangan menuntut ilmu, di mana saja berada. Ya Tuhan, berkatilah mereka. Berdoa untuk saudara-saudara kami, di mana saja berada, yang terus setia mengikuti ibadah secara virtual dengan Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan berkati juga mereka. Tolonglah mereka ketika hidup dalam berbagai pergumulan. Pandemi COVID-19, terus kami berdoa, Tuhan lindungilah kami. Kiranya suatu waktu pandemi ini boleh berlalu. Bangsa, negara kami Indonesia, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk anugerah-Mu bagi kami, melalui negara Indonesia, yang kaya, yang subur, yang makmur ini. Teristimewa kami bersyukur, tahun ini memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Biarlah kami terus mengisinya dengan pembangunan di segala bidang, dengan potensi yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Pemerintah kami, Tuhan berkatilah. Ini doa kami Tuhan. Ampunkan dosa kami, dengarkan doa kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan Shalom.